Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada bangun ruang kubus dan balok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materi beserta contoh soalnya. Yang pertama untuk kubus. Nah, adapun diagonal sisi pada kubus. Yang pertama, di sini kita ambil sisi depan. Nah, dan tentunya untuk bagian depan itu diagonal sisinya ada AF dan ada juga BE. Nah, ini dia diagonal sisi pada bagian depan kubus. Lalu bagian kanannya lagi ada BG, lalu ada juga CF. Selanjutnya bagian belakang ada CH, lalu ada lagi DG. Lalu untuk sisi bagian kirinya lagi ada AH dan juga DE. Lalu kita ambil sisi bagian atas lagi ada EG dan ada juga FH. Lalu untuk bagian bawah tentunya ada AC, terakhir ada BD. Nah, inilah dia diagonal sisi pada kubus. Selanjutnya untuk diagonal ruang pada kubus lagi. Nah, dari kalimatnya saja, tentunya untuk diagonal ruang kubus terletak di bagian tengah kubus ini. Di mana diagonal ruang kubus yang pertama yaitu ada AG, oke, A ke G, lalu ada lagi DF, selanjutnya ada BH, terakhir ada CE. Nah, 4 pasang inilah yang merupakan diagonal ruang pada kubus. Selanjutnya, kita masuk ke materi diagonal sisi dan diagonal ruang pada balok lagi. Perhatikan, untuk diagonal sisi pada balok. Yang pertama, kita ambil sisi depan dan sisi belakang. Tentunya di sini ada diagonal sisi PU, lalu ada lagi QT, lalu bagian belakangnya ada SP dan juga RW. Nah, 4 pasang diagonal sisi ini mereka sama panjang. Ingat, untuk diagonal sisi bagian depan dan belakang untuk balok mereka sama panjang. Selanjutnya, ada diagonal sisi QP, lalu ada juga RU, lalu ada juga ST dan terakhir ada PW. Nah, 4 pasang diagonal sisi pada balok ini mereka sama panjang. Perhatikan, diagonal sisi bagian balok kanan dan kiri mereka sama panjang. Terakhir, diagonal sisi pada balok ada TP, lalu ada juga UW, lalu bagian bawah ada PR, terakhir ada QS. Ingat, diagonal sisi pada balok bagian atas dan bagian bawah sisi balok mereka sama panjang. Ingat ya pasangannya tadi, diagonal sisi balok depan dan belakang mereka sama panjang, lalu kanan dan kiri mereka sama panjang, lalu terakhir atas dan bawah mereka sama panjang. Lanjut untuk diagonal ruang pada balok. Yang pertama tentunya ada P ke P, lalu ada lagi S ke U, lalu ada lagi Q ke W, terakhir ada RT. Nah, ini dia 4 pasang diagonal ruang pada balok yang perlu kita ingat. Nah, bagaimana cara menghitung panjang diagonal sisi maupun diagonal ruang? Nah, sekarang langsung saja kita membahas contoh soalnya. Yang pertama untuk diagonal sisi kubus. Di sini ada sebuah gambar kubus dengan panjang rusuknya yaitu 5 cm. Tentukan panjang sisi kubusnya. Maksud kami panjang diagonal sisinya. Di sini misalnya kita akan menghitung diagonal sisi AC. Oke? AC. Maka untuk menghitung panjang diagonal sisi AC ini, kita harus mengambil satu buah segitiga siku-siku. Namun dengan catatan salah satu sisinya itu harus garis AC. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa kita ambil? Di sini dia ada dua pilihan. Pertama, kita boleh mengambil segitiga siku-siku ABC. Atau boleh juga segitiga siku-siku ADC. Nah, itu boleh kita pilih semuanya. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini kita ambil segitiga yang ABC saja. Nah, tentunya untuk menghitung panjang AC pada segitiga siku-siku ABC, berlakulah namanya itu teorema Pitagoras. Nah, tentunya kita harus mengingat kembali materi teorema Pitagoras.
Di mana cara untuk menghitung panjang AC pada teorema Pitagoras, yaitu rumusnya adalah akar dari AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Sama dengan untuk panjang AB dan AC. Di sini mereka sama-sama panjang, yaitu 5 cm. Maka di sini kita tulis akar 5 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan, karena di sini memang rumusnya dikuadratkan. Sama dengan akar dari 5 kuadrat hasilnya 25, ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan akar 25 ditambah 25 hasilnya adalah akar 50. Perhatikan di sini, akar 50 ini bisa disederhanakan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus paham kembali dengan cara menyederhanakan bentuk akar. Ini sudah pernah dibahas, baik di tingkat SD maupun sekarang di tingkat SMP. Dan juga SMA tentunya. Sudah dibahas tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan caranya. Akar 50 sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi akar 25 kali 2. Nah, kenapa harus angka 25 dikali 2? Kenapa tidak bentuk perkalian angka yang lain? Itu dikarenakan akar 25 ini bisa ditarik akarnya. Oke, di mana akar 25 hasilnya adalah 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Dan jangan lupa satuannya di sini yaitu cm. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung panjang diagonal sisi pada kubus. Nah, namun selain ini, kebetulan untuk diagonal sisi kubus itu ada trik super cepatnya. Ingat sekali lagi, khusus untuk diagonal sisi pada kubus, dia ada trik cepatnya. Misalnya, kita akan mencari panjang AC. Di mana trik cepat yang digunakan yaitu A akar 2. Ingat, rumus atau trik cepat untuk diagonal sisi kubus yaitu A akar 2. A ini merupakan panjang rusuk. Untuk soal kita kali ini panjang rusuknya 5. Maka sini ganti A-nya dengan 5. Baru setelah itu kita kalikan dengan akar 2. Dan jangan lupa satuannya tadi di sini yaitu cm. Dan ternyata jawabannya sama. Kita boleh menggunakan rumus yang di atas ini atau boleh juga menggunakan trik cepatnya ini. Nanti jawabannya pasti sama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, perlu juga diingat untuk diagonal sisi pada kubus semuanya sama panjang. Itu perlu diingat. Lanjut, sekarang kita akan mencari diagonal ruang pada kubus. Misalnya, di sini kita akan mencari panjang diagonal ruang kubus AG. Perhatikan, AG. Nah, ingat untuk mencari panjang AG ini ambillah satu buah segitiga siku-siku. Yang salah satu sisinya itu harus ada garis AG. Segitiga siku-siku mana yang bisa kita ambil? Nah, yang pertama pilihannya ada segitiga siku-siku ACG. ACG. Lalu ada juga segitiga siku-siku AEG. Itu juga boleh kita ambil. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, kali ini kita ambil cukup segitiga yang di bawah saja, ACG. Maka untuk mencari panjang AG, berlakulah teorema Pitagoras, di mana rumusnya yaitu akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Sama dengan untuk AC sudah kita cari tadi yaitu diagonal sisi, yaitu kalau tidak salah panjangnya yaitu 5 akar 2. Jangan lupa dikuadratkan karena sini rumusnya juga dikuadratkan. Lalu ditambah CG, perhatikan CG panjang rusuknya di sini yaitu 5, maka di sini kita tulis 5, jangan lupa dikuadratkan karena memang rumusnya dikuadratkan. Sama dengan akar dari 5 kali akar 2 dikuadratkan. Perhatikan caranya. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Lalu dikalikan dengan akar 2, kalau dikuadratkan hasilnya adalah 2. Nah, 25 kali 2 berapa? Yaitu 50. Maka di sini kita tulis akar 50. Lalu ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan akar 50 ditambah 25 hasilnya akar 75. Nah, angka ini itu masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan cara penulisannya. Akar 75 sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi akar 25 kali 3. Di mana kalau 25 kali 3 itu hasilnya adalah 75. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa harus 25 dikali 3? Kenapa tidak bentuk perkalian angka yang lainnya? Itu dikarenakan salah satu angka di sini, oke, tentunya angka 25 ini bisa ditarik akarnya.
Di mana akar 25 itu hasilnya adalah 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 3 dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah, seperti inilah dia rumus ataupun cara untuk menentukan panjang diagonal ruang kubus. Dan kali ini kita juga punya trik cepat khusus untuk menghitung diagonal ruang kubus. Perhatikan trik cepatnya, masih tentang mencari panjang AG. Di mana trik yang digunakan yaitu adalah A akar 3. Ingat sekali lagi, trik cepat khusus untuk diagonal ruang kubus. Itu rumusnya adalah A akar 3. Di mana A ini merupakan panjang rusuk. Yaitu kalau di soal kita kali ini adalah di 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 3 dan satuannya di sini cm. Dan ternyata sekali lagi jawaban kita tetap sama. Itu artinya untuk menghitung diagonal ruang kita boleh menggunakan rumus ini atau boleh juga dengan trik cepat ini. Sangat mudah sekali. Oke lanjut, sekarang kita masuk untuk diagonal sisi balok lagi. Nah, kali ini untuk diagonal sisi balok pertama kita akan mencari misalnya kita ambil sisi QT. Oke, panjang QT. Nah, untuk menghitung panjang QT, tentunya kita harus mengambil satu buah segitiga siku-siku. Yang salah satu sisinya itu harus ada garis QT. Segitiga siku-siku mana yang bisa kita ambil? Tentunya kita boleh mengambil segitiga siku-siku PQT atau boleh juga segitiga siku-siku QUT. Itu juga boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini kita ambil yang segitiga yang di bawahnya saja. Oke, segitiga siku-siku TPQ. Di mana rumus untuk menentukan panjang QT sesuai dengan teorema Pitagoras, yaitu rumusnya adalah PQ kuadrat ditambahkan dengan PT kuadrat, jangan lupa dikasih akar. Oke? Sama dengan akar dari PQ di sini yaitu panjangnya 5, jangan lupa dikuadratkan karena memang rumusnya dikuadratkan, lalu ditambah untuk PT tinggi balok di sini yaitu 3, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu akar 25 ditambah 9 kita peroleh hasilnya akar 34. Karena dia tidak bisa disederhanakan lagi, berarti memang inilah dia jawabannya. Jangan lupa satuannya di sini yaitu cm. Nah, seperti inilah dia cara untuk menghitung diagonal sisi balok. Lanjut ke contoh soal selanjutnya, masih tentang diagonal sisi balok. Misalnya kita akan menghitung panjang QS. Perhatikan, untuk QS. Ingat langkah pertama, untuk mencari diagonal sisi, baik pada balok ataupun kubus, kita ambil salah satu gambar segitiga siku-siku, yang salah satu sisinya itu harus ada garis QS. Nah, segitiga siku-siku mana yang kita ambil? Tentunya di sini ada dua pilihan. Kita boleh mengambil segitiga siku-siku SPQ, atau boleh juga QRS. Kita ambil yang SPQ saja atau QRS juga boleh, terserah, nanti jawabannya pasti sama. Oke? Kita ambil yang QRS saja. Untuk menghitung panjang QS, rumusnya berlakulah teorema Pitagoras. Yaitu rumusnya adalah akar dari QR kuadrat ditambah RS kuadrat. Sama dengan untuk QR. QR panjangnya yaitu 4, jangan lupa dikuadratkan karena memang rumusnya dikuadratkan, lalu ditambah RS. RS panjang balok di sini yaitu 5, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 4 kuadrat hasilnya 16, lalu ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan akar 16 ditambah 25, kita peroleh hasilnya akar 41. Karena dia tidak bisa disederhanakan lagi, berarti memang sampai di sinilah dia jawabannya. Dan jangan lupa satuannya di sini yaitu cm. Nah, seperti ini dia langkah-langkah ataupun cara untuk menghitung panjang diagonal sisi balok. Contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu panjang diagonal ruang balok lagi. Misalnya di sini kita diminta untuk menghitung panjang diagonal balok ruang pada balok yaitu QW. Nah, ingat tadi langkah pertama, ambillah satu buah segitiga siku-siku yang salah satu sisinya itu harus garis QW. Nah, di sini kita ambil saja segitiga siku-siku yang mana nih? Yang
WSQ. WSQ. Maka untuk menghitung panjang QW ini berlakulah teorema Pythagoras, di mana rumusnya itu akar dari QS kuadrat ditambahkan dengan SW kuadrat sama dengan, untuk panjang QS sudah diketahui tadi, sudah kita cari, kalau tidak salah tadi akar 41. Jangan lupa dikuadratkan karena memang rumusnya dikuadratkan. Lalu ditambah SW. Panjang SW di sini tinggi balok yaitu 3 cm. Sama dengan akar dari akar 41 kuadrat. Ingat, kalau tanda akar diberi kuadrat, maka yang tinggal isi di dalamnya saja, yaitu 41. Ditambah 3 kuadrat, hasilnya 9. Sama dengan akar 41 ditambah 9, kita peroleh hasilnya akar 50. Ingat, akar 50 ini masih bisa disederhanakan. Bagi yang masih bingung ataupun ragu dengan cara menyederhanakan bentuk akar, silakan klik di pencarian YouTube, klik cara menyederhanakan bentuk akar matematika hebat. Nanti insya Allah akan keluar materinya. Oke, sama dengan akar 50 itu sama dengan akar dari 25 dikali 2, dimana kalau 25 kali 2 hasilnya adalah 50. Kenapa harus angka 25 dikalikan dengan 2? Itu dikarenakan akar 25 ini, angka 25 ini bisa ditarik akarnya. Dimana akar 25 hasilnya adalah 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2 dengan satuannya cm. Nah, inilah dia cara untuk menghitung panjang diagonal ruang balok. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.